Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita seringkali malu untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada orang lain, ketika kita beranggapan bahwa kita akan merepotkan mereka dengan permintaan kita. Kita menempatkan diri kita pada posisi mereka dan berpikir, "Saya tidak ingin mengganggu mereka." Tetapi Yesus ingin agar kita berani berdoa. Kita jangan berpikir bahwa kita sedang mengganggu Tuhan ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Kalau kita berpikir demikian, berarti kita melihat Tuhan yang jauh dan asing. Bukankah Yesus menjamin kita bahwa jika kita meminta kepada Bapa untuk sesuatu dalam namanya, itu akan dikabulkan? Saudara-saudari, permohonan wanita Kanaan itu sama sekali tidak mengganggu Yesus. Betapa berbedanya reaksi Yesus dengan reaksi kita yang seringkali sama dengan reaksi para muridnya. Saudara-saudari, sulit untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengurus diri sendiri. Kesombongan dan harga diri kita sebagai manusia sering menghalangi kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Wanita Kanaan dalam Injil hari ini tampaknya tidak keberatan bahwa dia menampilkan dirinya di hadapan Yesus dan orang lain sebagai seorang pengemis. Teks Injil mencatat, tetapi Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Orang mungkin berpikir Yesus menanggapi tindakan kerendahan hati wanita Kanaan itu dengan penerimaan yang agak dingin, bahkan merendahkan. Apakah Yesus tidak peka? Tentu saja tidak. Yesus tahu betapa kuatnya iman wanita itu, dan Dia mengujinya dengan tepat, sehingga orang lain selama berabad-abad dapat mengagumi imannya yang sederhana. Seringkali ada banyak alasan tersembunyi mengapa Yesus tidak segera menjawab doa-doa kita. Marilah kita kembali kepada Yesus dengan rendah hati, dengan iman dan harapan, ketika kita merasa diremehkan atau diabaikan olehnya. Saudara-saudari, doa yang efektif adalah doa yang rendah hati. Kita sangat sensitif ketika kita terluka. Wanita Kanaan dalam Injil hari ini sudah sangat tertekan dengan kondisi putrinya dan omelan para murid. Seandainya dia tidak memiliki iman dan harapan yang begitu sederhana, kata-kata Yesus kepadanya sudah cukup untuk melemahkannya. Ketika kita terluka, kita dengan mudah mengambil kesimpulan dan menjadi tersinggung. Begitu harga diri kita terluka, kita seringkali buta terhadap kebaikan yang diinginkan atau dilakukan seseorang untuk kita. Berapa banyak jiwa yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari Yesus karena mereka melekat pada luka masa lalu dan dibutakan oleh pengajaran Allah yang seringkali misterius. Saudara-saudari, semoga kita mengimani bahwa Yesus dapat menjawab apa yang kita mohon kepadanya
dengan cara yang tak terduga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.